Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-29. Bacaan kudus yang kita renungkan pada hari ini mengajak kita semua untuk merenungkan bersama kebaikan Tuhan yang tercurah bagi kita semua. Selanjutnya kita juga mau merenungkan bersama tentang keberpihakan Tuhan kepada kita, kepada orang yang terus berpegang teguh pada imannya kepada Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan dia, Tuhan akan selalu menyertai dia di dalam seluruh pergumulan hidupnya. Dan secara khusus di dalam Injil yang kita renungkan pada kesempatan ini, dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 21, kita semua membaca dan merenungkan bersama apa yang Yesus katakan kepada kita semua. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam teks Injil yang kita renungkan hari ini, kita sering membaca atau mendengar tentang orang-orang Farisi yang sering mencari-cari kesalahan dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Dengan demikian, mereka mendapatkan alasan untuk menyerahkan Yesus kepada pengadilan. Mereka bisa mempersalahkan dan menyudutkan Yesus. Dan kita pasti tahu bahwa orang-orang Farisi adalah satu kelompok elit di dalam bangsa Yahudi yang punya peran besar sekali di tengah masyarakat dan hidup keagamaan. Maka tidak heran mereka ini mempunyai privilege khusus. Tetapi yang menarik di dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi mengajak orang-orang Herodian. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka mengajak orang-orang Herodian untuk menjebak Yesus? Dengan pertanyaan kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Ini satu tindakan yang tidak benar. Bahkan bisa kita katakan satu tindakan yang kotor. Ketika melibatkan orang lain untuk melancarkan, bahkan memuluskan maksud dan tujuan menjebak Yesus. Ada istilah yang mengatakan meminjam tangan. Herodian sendiri itu adalah satu kelompok pengikut setia dari Herodes Agung dan keluarganya yang pada waktu itu menjadi penguasa di wilayah Palestina di bawah pemerintahan Romawi. Kelompok Herodian adalah satu gerakan politik. Karena itu, mereka ini berorientasi pada kepentingan politik. Apa yang mereka lakukan itu digerakkan oleh motif politik. Inilah alasan bagi orang Farisi untuk mengajak orang-orang Herodian menjebak Yesus dengan satu pertanyaan.
harapannya adalah apabila Yesus memberikan jawaban yang salah, maka orang-orang Herodian akan mendukung kelompok Farisi untuk menghukum Yesus. Maka dari itu pertanyaan diajukan kepada Yesus sebenarnya berbau politik, sebagaimana menjadi perhatian dari kelompok Herodian. Mereka bertanya, bolehkah membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus sudah tahu rencana orang-orang Farisi dan orang Herodian yang jahat ini. Maka Yesus memberikan jawaban yang bijaksana. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Orang-orang Farisi menggunakan segala cara untuk menjerat dan menjebak Yesus. Mereka juga memanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mendukung upaya mereka ini. Maka dari sini Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dan renungkan? Masing-masing dari kita pasti punya banyak kepentingan dalam hidup setiap hari. Tentu kita berusaha untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan itu. Pertanyaannya adalah, apakah saya menggunakan orang-orang lain untuk mewujudkan dan mencapai kepentingan tersebut? Hari ini kita mendengar kisah Injil bagaimana orang-orang Farisi menggunakan orang-orang Herodian. Mungkin apa yang dilakukan oleh orang Farisi juga kita lakukan. Sebagai contoh, kita ketika tidak menyukai seseorang atau kelompok tertentu, mungkin kita kemudian mengajak orang lain untuk mencari-cari kesalahan dari orang tersebut atau kelompok tersebut, karena sebenarnya kita tidak menyukai mereka. Maka mari Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk berjalan di jalan yang benar, untuk hidup baik dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Dan sekali lagi, kita tidak menggunakan orang lain untuk memuluskan kepentingan pribadi kita yang terselubung. Tapi kalau kita ingin berjuang, kita memperjuangkannya secara baik, jujur, dan benar. Dan dari bacaan Injil hari ini juga, kita diajak untuk menunjukkan kualitas hidup beriman kita, dan juga kualitas hidup berbangsa dan bernegara kita. Jadilah orang-orang Katolik yang 100% dan sebagai warga negara Indonesia juga yang 100%. Kita adalah orang-orang Katolik Indonesia, bukan orang-orang Katolik di Indonesia. Ini sangat berbeda Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Sekali lagi,
kita adalah orang-orang Katolik Indonesia yang memiliki bangsa dan negara ini, yang tinggal di negara ini. Kalau kita mengatakan orang-orang Indonesia, orang-orang Katolik di Indonesia, seolah-olah kita ini adalah orang-orang Katolik yang tinggal hanya menumpang saja di dalam bangsa dan negara ini. Tapi sekali lagi, kita adalah orang Katolik Indonesia yang tinggal di negara ini, yang punya hak dan kewajiban yang sama, yang membangun semangat iman di dalam kebangsaan yang satu dan sama, bangsa Indonesia. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita membangun kesadaran ini di dalam hidup beriman dan di dalam hidup bermasyarakat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.